Hai co-friends, pada soal kali ini kita akan mencari jarak tempuh dari sebuah mobil apabila diberikan grafik kecepatan terhadap waktu dari mobil tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, kecepatan dari mobil ini itu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa mobil ini mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk mencari jarak tempuh pada GLBB, kita bisa gunakan rumus S sama dengan V0 dikalikan dengan T ditambah setengah AT kuadrat. S adalah jarak, V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, A adalah percepatan. Nah, sekarang coba kita perhatikan T sama dengan 2 sekon sampai T sama dengan 4 sekon. Kita punya rumus V0 dikali T. Saat T sama dengan 2, itu berarti kan V0-nya itu adalah 30 meter per sekon, yaitu panjang sisi ini. Kemudian ada T. T itu berarti kan panjang dari sisi ini, 2 sampai 4. Nah, berarti V0 dikali T itu adalah luas per segi panjang ini. Nah, ini adalah V0 kali T. Kemudian kita punya setengah AT kuadrat. Kita tahu ya bahwa A atau percepatan itu adalah delta V dibagi T. Delta V adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Maka kita dapatkan delta V itu sama dengan A dikali T. Nah, berarti setengah AT kuadrat ini kan sama saja dengan setengah A dikali T dikali T. Nah, A kali T itu kan delta V, berarti ini sama dengan setengah dikali delta V dikalikan dengan T. Delta V itu perubahan kecepatan. Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Kecepatan akhir itu terjadi saat T sama dengan 4 sekon. Berarti kan di sini. Sedangkan kecepatan awalnya itu tadi saat kecepatannya 30 meter per sekon. Berarti di sini. Jadi delta V itu adalah panjang sisi ini. Kemudian T adalah panjang sisi ini. Nah, berarti kalau kita punya setengah dikali delta V dikali T, itu adalah luas dari segitiga ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari jarak tempuh dari mobil ini, kita bisa mencarinya dengan menggunakan luas di bawah grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, pada T sama dengan 2 sekon sampai 5 sekon itu ada dua buah trapesium. Trapesium 1 itu di antara T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4. Kemudian trapesium 2 itu di antara T sama dengan 4 sampai T sama dengan 5. Nah, untuk mencari jaraknya itu tinggal kita cari saja luas trapesium 1 dan trapesium 2, kemudian kita jumlahkan. Pertama kita cari dulu luas trapesium 1. Kita tahu panjang sisi atas dari trapesium 1 ini adalah 30. Panjang sisi atas ini kita sebut sebagai A1 yang besarnya adalah 30. Kemudian panjang sisi bawah yang kita sebut sebagai B1 itu sama dengan panjang dari sisi ini, yaitu 50. Kemudian tingginya T1 itu adalah 4 dikurangi 2, yaitu 2. Nah, dari sini kita dapatkan L1 atau luas trapesium 1 itu sama dengan A1 ditambah B1 dikali tinggi 1 dibagi 2. Ini akan sama dengan 30 ditambah 50 dikali 2 dibagi 2. Luas trapesium 1 itu sama dengan 80. Nah, ini satuannya adalah meter. Kemudian pada trapesium 2, kita punya A2 atau panjang sisi atas itu adalah ini. Nah, itu panjangnya adalah 20. Kemudian kita punya B2, yaitu panjang sisi bawah dari trapesium 2. Panjangnya adalah ini, atau 50. Kemudian tingginya T2 itu sama dengan 1. 5 dikurangi 4. Nah, kita dapatkan L2 atau luas trapesium 2 itu sama dengan A2 ditambah B2 dikali T2 dibagi 2. Ini sama dengan 20 ditambah 50 dikali 1 per 2. Sama dengan 35. Satuannya meter. Ini adalah L2. Nah, dari sini kita akan dapatkan S atau jarak tempuh mobil dari T sama dengan 2 sekon hingga 5 sekon itu dengan menjumlahkan L1 dan L2. L1-nya adalah 80 meter,
L2-nya adalah 35 meter. Nah, di sini akan kita dapatkan S itu sama dengan 115 meter. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pilihan yang C. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.